Teman-teman, saat ini kita berbincang tentang kesehatan bersama tim dari RSKK, RSUD Kabupaten Kediri, yang hari ini kita akan membahas tentang pendekatan rehabilitasi penderita pasca stroke atau neuroplastisitas. Bagaimana selengkapnya? Kita sudah bersama dengan narasumber Dr. Petrina Teda Pilotra, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi atau SPKFR Klin dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri atau RSKK. Selamat pagi, Dokter Ina. Selamat pagi, Mas. Sehat, Mas, hari ini? Alhamdulillah, sehat. Dokter, bagaimana kabarnya? Semangat ya, 17 Agustus, makin dekat ini. Semangat sekali. Ini udah outfitnya udah merah. Iya. Betul. Semangat apa ya, 45 harus tetap digaungkan ya. Termasuk berangkat dari kesehatan yang prima ini, Dok ya. Betul sekali. Nah, ngomongin soal stroke atau bagaimana nanti pendekatan rehabilitasi pasca stroke ini, Dok ya. Mungkin bisa sedikit di refresh lagi. Sebenarnya stroke itu apa dan kenapa bisa terjadi, Dok? Ya, terima kasih. Jadi kenapa kok saya ingin sekali mengangkat tentang stroke ini ya? Karena memang insidennya cukup banyak. Jadi stroke ini memang penyumbang ketiga kematian tertinggi selain jantung dan keganasan. Tapi dari efek disabilitasnya atau gangguan impairmentnya itu stroke nomor 1. Jadi dan kenapa saya termotivasi untuk ambil rehab ini salah satunya karena berangkat dari pengalaman saya sendiri. Oh ya? Iya, jadi karena eyang saya adalah seorang stroke survivor, jadi stroke-nya selama lebih dari 10 tahun. Dan di situ saya bisa merasakan betul bagaimana keluarga itu bisa kolaps ketika seseorang anggota keluarganya itu mengalami stroke. Jadi yang sakit bukan cuma penderitanya, tapi keluarganya juga karena mereka harus merawat. Akhirnya pekerjaannya terganggu, aktivitasnya juga terganggu. Nah itu semuanya termasuk dukungan ya, support sistemnya perlu betul, ya. apalagi kalau misalkan yang kena itu adalah seorang kepala keluarga. Otomatis ini kan kayak bagaimana ini keluarga dan anak-anakku. Nah, itu makanya di sini kita mencoba untuk membangkitkan harapan bagi stroke survivor ini. Jadi bagaimana sih? Oh ternyata masih ada harapan bagi kami gitu. Ya. Lalu sebenarnya untuk bisa survive tadi dari stroke yang konon orang kan sudah ngeri dengar katanya saja stroke gitu. Pasti nanti ujung-ujungnya adalah sesuatu yang bahkan bisa fatal dan seterusnya. Bagaimana kunci bisa bangkit atau survive dari stroke itu, Dok? Jadi yang paling utama itu adalah bagaimana kita mengenalinya. Jadi kita harus mengenali dulu, oh ini gejala stroke, kok tiba-tiba onsetnya mendadak, ada kelemahan separuh tubuh, atau mungkin yang dari podcast sebelumnya ada Dr. Wildan menjelaskan bagaimana BIFAS itu ya, gangguan pada face, arm, terus habis itu ada slurred speech-nya dan sebagainya, itu harus dikenali, harus cepat dibawa ke rumah sakit. Karena time is brain. Jadi semakin cepat kita ke rumah sakit, maka semakin banyak tuh yang bisa diselamatkan. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana motivasi dari pasien, bagaimana motivasi dari keluarga, dukungannya dan sebagainya itu juga sangat mendukung sekali. Karena nah ini nanti yang akan saya jelaskan. Jadi ada beberapa yang namanya golden period untuk masa rehabilitasi pasca stroke, yaitu adalah 6 bulan pertama. 6 bulan pertama. 6 bulan pertama, iya. Jadi itulah yang nanti akan saya jelaskan mengenai konsep neuroplastisitas dan sebagainya. Jadi kan penelitian ini semakin banyak ya, karena pasien stroke ini semakin banyak. Orang-orang di kafe, orang-orang makan enak-enak dan sebagainya, kulineran kan semakin banyak. Sekarang misalnya di rumah sakit itu usia 30-an kena stroke itu sudah banyak. Usia 40-50 tahunan sudah stroke serangan kedua, stroke serangan ketiga. Nah ini kita harus prevent, harus cegah, kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke kemauan dari keluarga, terus dia mau kontrol rutin selama terutama 6 bulan pertama ini. Nah nanti kita akan program bertahap, ada banyak programnya di sana. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah ini banyak kunci-kunci yang dimiliki oleh Dr. Ina, teman-teman. Jadi jangan lewatkan begitu saja. Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami 0811 345 4000, 0811 345 4000. Bagaimana bisa survive ya dari kondisi stroke ini. Istilahnya bagaimana kita bisa bangkit atau sembuh dari stroke ini. Anda bisa bergabung, interaksi lewat telepon atau WhatsApp sekarang juga.
Dok, tadi disebutkan banyak orang yang trennya suka makan enak. Nah, ini ada kaitan korelasinya sebenarnya dengan stroke ini apa sebenarnya? Saya jadi takut ini akhirnya jajan macam-macam. Iya, kita kan pasti kalau ketemu temen larinya makan dan sebagainya. Jadi ada beberapa yang kita harus menyadari kita punya faktor resiko apa sih. Nah, kalau dari Framingham Study itu ada beberapa faktor resiko dari stroke. Yang pertama hipertensi. Nah, kalau terutama untuk pasien orang-orang dengan punya keluarga hipertensi, nah harus aware, harus rutin tensi dan sebagainya, terutama usia 30-40 ke atas ya. Itu harus dicek rutin. Terus habis itu kencing manis ini juga ada genetik tapi lifestyle juga bisa. Sekarang makanan apa sih yang nggak manis? Semua makanan manis enak-enak. Kopi aja sekarang udah ada creamernya, ada gulanya dan sebagainya. Itu kan kadang kita nggak cukup 1 gelas, 1 cup ya, kadang bisa lebih. Nah, itu kita konsumsi tiap hari dan sebagainya. Makanan enak-enak. Terus yang faktor resikonya berikutnya adalah gangguan jantung, kemudian dislipidemi, kolesterol. Sekarang kerupuk enak, semua makanan-makanan digoreng enak. Jadi kan itu juga termasuk faktor resiko, apalagi hidup Gen Z sekarang kan mager ya. Jadi kayak itu juga kekurangan kurang mobilitas dan sebagainya. Akhirnya output sama inputnya nggak seimbang tuh. Jadi inputnya terlalu banyak, outputnya dikeluarkannya jadi kurang. Akhirnya jadi obesitas lah, jadi dislipidemi, jadi hipertensi, belum nanti stres kerja, begadang dan sebagainya. Nah, itu semuanya akan berpengaruh ke situ. Nggak kemana-mana sebenarnya, HP kita sudah ada godaan banyak-banyak ya. Betul sekali. Kita scroll aja udah. Iya. Teman-teman silakan kalau Anda ingin bergabung untuk bertanya kepada Dr. Petrina Teda Pilotra, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Kediri atau RSKK. Kita masih ada di Public Interaktif bersama RSKK. Dokter Ina, sebenarnya apakah benar ya pemahaman masyarakat bahwa stroke itu tidak bisa pulih? Apakah semacam persepsi itu yang mengerikan itu betul sebenarnya? Ya, nah inilah tujuan saya ini pin ketemu, sharing-sharing sama teman-teman di sini. Jadi memang kalau di teori lama itu memang mereka mengatakan bahwa kalau kena ke sistem saraf pusat, terutama otak dan medula spinalis itu, ketika itu sudah cedera, dan jadi kayak tidak ada harapan, maka orang itu akan tiduran terus dan akhirnya meninggal dan sebagainya. Nah, tapi dari konsep perkembangan yang baru ternyata ada namanya neuroplastisitas yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi sebetulnya konsep neuroplastisitas itu sendiri adalah pendekatan baru, ya inilah karunia dari Tuhan ya. Jadi di mana kita itu ada, meskipun dia sudah cedera, sudah injury di sana, itu ada proses yang namanya kayak sinaptogenesis, neurogenesis dan angiogenesis. Jadi selama 6 bulan itu ketika dia dikembangkan dengan baik dengan berbagai macam modalitas latihan dan berbagai program itu, dia itu akan memperbaiki. Jadi saraf-saraf yang akan pembentukan saraf baru, pembentukan pembuluh darah baru, kemudian akson-aksonnya akan pembentukan baru di sana dan akhirnya di area yang penumbra yang sekitarnya itu dia akan membaik. Sehingga di situ namanya ada reedukasi ya, relearning. Jadi otak itu akan memproses lagi. Oh, seperti ini loh. Misalkan ya habis kelemahan tubuh sisi kanan. Nah, otomatis dulu tanganku bisa menggenggam. Itu akan berproses lagi. Nah, itu ada beberapa rehabilitasinya, ada beberapa latihannya yang mana nanti dengan cara task specific exercise, kemudian dengan cara mirror therapy, dengan cara CIMT, itu nanti dia akan belajar, ternyata memang otaknya ini harus direedukasi lagi, harus di-recall lagi. Ternyata bisa gitu. Gitu. Lalu sebenarnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses pemulihan penderita stroke ini, Dok? Ya, memang ini ya, outcome dari tiap orang itu akan beda-beda. Itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi yang pertama usia. Ini kita memang tidak bisa munafik ya. Maksudnya usia bagaimana? Usia semakin muda usia, maka neuroplastisitasnya akan cenderung bagus. Jadi proses regenerasinya itu akan cenderung bagus. Restore, neurorestorasi untuk kembali ke pulih itu lebih baik. Nah, itu. Kemudian luas dan lokasinya. Jadi ini kan otak. Semakin banyak bagian otak yang terkena, itu maka semakin banyak yang kena juga. Ada pasien stroke yang ada gangguan bicaranya, tapi ada yang normal-normal aja. Ada yang bisa makan, ada yang harus pakai selang, ada yang gangguan kognitif, nggak bisa diajak ngobrol, ada yang bisa kayak gitu tuh. Ada yang gangguannya berat, ada yang enggak. Nah, itu juga dari luasnya bagian otak yang kena itu juga. Kemudian onsetnya.
kapan dia ke rumah sakit setelah mengalami serangan. Apa nunggu saudaranya ngumpul dulu baru dibawa ke rumah sakit, atau dia cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Kemudian untuk ke rehabilitasinya, kadang setelah pasien pulang ya dari rumah sakit itu dia kontrol ke saraf, tapi nunggu untuk kontrol ke rehabnya mereka nunggu saudaranya dulu bisa nganter. Nah itu semakin kita lama menunda-nunda itu semakin kita ngasih programnya akan lebih lama juga. Sedangkan setelah 6 bulan itu neuroplastisitasnya akan cenderung menurun. Nah jadi untuk melakukan reorganisasinya itu cenderung lebih lambat daripada sebelumnya. Iya itu. Terus habis itu komorbidnya. Nah apakah memang faktor risikonya itu dicegah atau enggak dari pasiennya? Atau makannya masih ugal-ugalan atau masih merokok atau masih apa? Nah itu kayak gitu itu kan juga akan berpengaruh. Obatnya diminum apa enggak, pasiennya depresi apa enggak. Nah itu penting. Penanganannya harus komprehensif ya. Iya komprehensif, memang multidisiplin. Sekarang kita ke gatekeeper dulu, Santi. Mas Sulhan melintas di Watu Dandang, Prambon, Nganjuk, hati-hati karena berlangsung karnaval tingkat TK sehingga lalu lintas tersendat. Memang tidak ada penutupan, tidak ada pengalihan, masih bisa dilalui tapi berbagi ruang dengan peserta karnaval. Bu Rini macet total juga, masih posisi di Watu Dandang, Prambon, Nganjuk karena memang separuh badan jalan untuk pengguna peserta karnaval. Lebih hati-hati dan waspada. Geser ke Nahdi. Bu Yanti di Kandangan, apakah kalau kena stroke usia 30-an seperti tadi disampaikan, nanti rehabilitasnya bisa lebih cepat daripada yang usia di atas 60 tahun? Pak Malik di Ngoro Jombang, neuroplastisitas apakah cuma diterapkan untuk stroke saja atau ada penyakit saraf lainnya yang bisa disembuhkan dengan terapi itu? Ya, kita akan bahas sesaat lagi teman-teman di Public Interaktif bersama RSKK. Teman-teman Anda juga bisa menyimak Public Interaktif bersama RSKK ini di tayangan Andika TV yang ada di Facebook AG243. Dok, monggo ditanggapi pertanyaan yang sudah masuk tadi. Ya, terima kasih Bu Yanti tadi pertanyaannya. Iya benar Bu, jadi kalau misalkan usia 30 tahun otomatis dia akan perbaikannya lebih baik daripada usia yang 60 tahun. Tapi kita kembali lagi, jadi apakah faktor resikonya dari pasien ini tadi? Meskipun usia 30 tahun, tapi kalau misalkan faktor resikonya misalkan tidak diatasi dengan baik atau mungkin latihannya tidak maksimal, nah itu juga tetap bisa tidak akan sebaiknya 60. Tapi kalau secara general usia 30 tahun biasanya diajak komunikasi lebih enak. Kemudian program-programnya biasanya lebih terarah. Kemudian masih muda juga kan. Jadi biasanya motivasinya juga lebih tinggi, lebih well educated. Jadi biasanya kita lebih mudah untuk masuknya. Kayak gitu. Kemudian untuk yang berikutnya pertanyaan dari Pak Malik, bagus banget ini pertanyaannya ya. Jadi konsep neuroplastisitas itu memang tidak hanya sebatas pada kondisi stroke. Jadi hanya dia bisa untuk semua kasus, terutama kasus-kasus yang berhubungan dengan saraf. Karena pada dasarnya di saraf itu dia berhubungan dengan pembuluh darah, berhubungan dengan saraf yang lain ya, berhubungan dengan akson dan sebagainya. Jadi dia itu akan ada namanya neuroplastisitas itu. Nah, bagaimana dia bisa membaiknya, maka tergantung dari bagaimana latihannya, bagaimana preventifnya, bagaimana pengatasiannya, termasuk medikamentosanya masuk juga, kayak gitu. Jadi bukan hanya stroke, misalkan kayak trauma kepala, orang kecelakaan, tidak pakai helm, itu juga neuroplastisitasnya juga mirip-mirip seperti itu. Jadi semakin cepat rehabilitasinya masuk, maka semakin cepat juga dia akan cenderung membaik. Kemudian trauma pada SCI, jadi pada medula spinalis di tulang belakang, misalkan habis kecelakaan terus jatuh lumpuh kedua kakinya. Nah itu semakin cepat latihan, semakin cepat dapat modalitas direhab seperti alat-alat yang di-strum seperti Nemes itu cenderung perbaikannya akan lebih cepat membaiknya. Seperti itu. Cuma memang kita harus tahu waktu-waktu emas itu tadi, golden period. Nah kalau untuk yang stroke ini memang 6 bulan pertama ini adalah fase-fase emasnya, seperti itu. Kadang-kadang kita nggak sadar dengan semacam tanda-tanda gejala awal begitu bahwa stroke ini sudah mengintai kita, Dok. Karena beberapa kasus ada yang seolah orang ini bugar atau ya aktif berolahraga begitu, tapi tiba-tiba kita dengar kabar bahwa kena serangan stroke. Ini apa yang terjadi sebenarnya, Dok? Ya, bisa jadi memang faktor resikonya itu tadi. Nah, memang pada saat dia memang aktif berolahraga, tapi bagaimana pola makannya?
Terus habis itu dia rutin check up apa enggak. Bisa jadi dia rutin olahraga tapi enggak dicek, ternyata dia memang sebetulnya ada diabetes. Oh, dia ternyata memang ada hipertensi, atau mungkin dia olahraga tapi inputnya juga makannya juga banyak. Jadi dislipidemia juga ada. Atau mungkin ada olahraga jalan tapi rokok juga jalan tuh. Wah. Ya sama aja. Jadi seperti Itu ya, iya. itu yang berarti kita harus saling memahami ya faktor-faktor yang mungkin saja menjadi pemicu ya. Iya, jadi sebetulnya kalau stroke itu lebih dominan itu karena lifestyle ya. Baik, teman-teman, kita masih berbincang bersama dengan Dr. Petrina Teda Pilotra, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari RSKK. Dok, kalau rehabilitasi yang tadi dimaksud sebenarnya seperti apa model-model penanganan untuk pasien atau penderita stroke itu sendiri? Ya, nah ini memang penting ya. Jadi kita harus tahu periodnya. Jadi kalau misalkan kita bagi jadi 3, kalau di rehabilitasi itu 2 minggu pertama, kemudian 2 minggu sampai 6 bulan, dan setelah 6 bulan. Jadi kalau pada fase akut itu 2 minggu pertama. Pada saat dia dirawat inap, itu banyak hal yang bisa kita lakukan sebetulnya. Jadi kalau misalkan orang-orang konsep bahwa kalau misalkan sudah sakit ya udah tiduran aja, itu salah. Ya. Ya, jadi sebetulnya memang pada saat kondisi awal 3 hari pertama itu otak itu akan mengalami injury di situ. Jadi ada yang iskemik, ada yang penyumbatan, ada yang perdarahan dan sebagainya. Tapi setelah 3 hari itu harus mulai mobilisasi dini. Jadi harus dicegah komplikasi yang mungkin ada, harus mobilisasi dini, latihan duduk perlahan, kemudian latihan harus miring kanan kiri. Banyak yang akhirnya ngamar, tapi akhirnya ngamarnya jadi lebih lama karena ada luka di pantatnya, di punggungnya. Oh iya, sering itu ya. Iya, jadi karena nggak mau miring kanan miring kiri, padahal itu esensial sekali. Jadinya malah luka, terus atau pampersnya kurang diganti, kurang edukasi sebelumnya, akhirnya jadinya malah lembab, malah infeksi, malah harus masuk antibiotik, malah jadi lebih lama lagi ngamarnya. Ya. Kayak gitu. Jadi itu fase-fase 2 minggu pertama. Jadi latihan mobilisasi bertahap tergantung sama kemampuan pasien, dari kekuatan ototnya seperti apa. Kalau kekuatan ototnya lebih bagus, keseimbangannya bagus, nggak ada keluhan beliur dan sebagainya, maka kita bisa lebih agresif selama kondisi hemodinamik dan neurologisnya stabil dari pasien. Kemudian kalau sudah latihan duduk, kemudian latihan di tepi bed, latihan jalan ke kamar mandi itu penting. Jangan sampai, kadang saya pernah dengar ada kondisi di mana pasiennya sudah enakan, merasa enakan dikit langsung ke kamar mandi, jatuh di kamar mandi. Oh. Nah, itu juga kita harus hindari. Jadi harus asesmennya harus komplit dulu. Keseimbangannya bagus enggak nih pasien? Kekuatan otot tungkainya bagus enggak nih? Ada gangguan yang lain enggak? Seperti itu. Nah, terus habis itu setelah 2 minggu barulah program dari 2 minggu sampai 6 bulan. Nah, ini ada berbagai macam. Ada yang, kalau di kami ada penggunaan modalitas alat. Alat yang digunakan juga bermacam-macam dan tergantung sama kondisi pasien. Ada pasien-pasien yang misalkan tidak bisa bicara, jadi perlu terapi bicara. Ada pasien-pasien yang gangguan kognitif, jadi kalau diajak omong itu nggak nyambung, kayak bingung, hilang gangguan atensi. Nah, itu harus kita latih dulu fokusnya. Ada yang gangguan memori, ada yang memang karena kelemahan. Nah, kelemahan itu kita lihat. Kalau misalkan memang kelemahannya itu dia udah mulai bisa menggenggam dan sebagainya, kita ada namanya CIMT, Constraint Induced Movement Therapy. Jadi ekstremitas yang lemah ini itu malah harus diaktifkan. Jadi jangan manja. Jadi malah yang bagus itu diistirahatkan, yang ini diaktifkan sebanyak mungkin selama 2 jam minimal sehari. Dan itu harus rutin tiap hari, kayak gitu. Tapi kalau kekuatannya masih lemah, ada di modalitas di RSKK ini yang namanya NMES, jadi Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi nanti dipasang alat, kemudian ototnya nanti akan dieredukasi, jadi kayak disetrum gitu. Itu biar untuk mengaktifkan kontraksi ototnya. Gitu. Jadi nanti biasanya dengan itu nanti pelan-pelan dia akan membaik. Terus kadang itu pasien-pasien ada yang tanya, saya bisa jalan lagi nggak ya dok? Nah, gitu kan. Ya saya pengen cepat-cepat sembuh ya. Pengen cepat sembuh. Nah, itu pasti kita lihat dulu kondisi saat ini seperti apa. Apakah memang sudah bisa duduk tegak seperti kita ini, atau masih tirabaring? Nah, kalau masih tirabaring, berarti kita harus pasiennya dilatih untuk bisa miring kanan kiri dulu bertahap. Kalau sudah, harus latihan duduk aktif dulu. Jadi duduk aktif itu kuat nggak ya pasiennya? Atau dia masih ngelemprek gini? Ya, atau dia bisa tegak. Nah, itu harus dilatih kekuatan otot-otot di daerah punggungnya.
Nah terus habis itu kalau sudah sambil latihan kekuatan tungkai, latihan berdiri dulu, duduk ke berdiri, itu harus rutin tiap hari. Nah itu namanya task specific exercise. Jadi goalnya apa tiap bulan itu biasanya saya program. Bapak bulan pertama dan bulan kedua harus bisa ini. Nanti kalau Bapak ini bagus, sudah pinter, nanti kita lanjut ke program berikutnya, bisa latihan berdiri. Latihan berdiri bagus, keseimbangannya bagus, kekuatan ototnya bagus, latihannya rutin di rumah. Oke, kita bisa lanjut latihan berjalan. Berjalan pertama pakai alat bantu, pakai walker yang bentuknya U itu. Ya itu karena keseimbangannya masih belum bagus. Berikutnya bertahap bisa pakai yang tongkat. Nah, kalau sudah tongkat bagus, barulah bisa jalan seperti biasa. Dok, ada tanda sepertinya ada penelpon yang ingin bergabung, kita angkat dulu ya. Santi. Bergabung Pak Joko di pesantren Kota Kediri. Pak Joko. Iya. Selamat pagi Mas Adnan. Silakan langsung ke pertanyaannya. Dok, mau tanya ini. Bulan April yang lalu kan saya divonis kena stroke. Terus katanya kolesterolnya tinggi. 237. Terus gula darah 92, tensinya normal 120/97. Terus ini pertanyaannya, kaki masih berat sekarang sampai perut. Kadang kaku gitu loh. Kaku, ya. Gimana? Keluhan lainnya ada? Itu saja. Gampang lelah. Ke kamar mandi itu gampang lelah. Itu saja. Untuk aktivitas jalan sudah mulai bisa, Pak? Alhamdulillah, kemarin kan saya terapi sendiri. Kemarin nggak bisa jalan belas. Alhamdulillah 15 hari sudah bisa jalan. Baik. Pakai tongkat. Ya. Sekarang sudah bisa pakai tongkat tapi masih berat sekali. Oke. Gitu Sudah lepas tongkat ya sekarang ya? Lepas. Baik. Ya, Pak Joko, disimak lewat radio jawaban dari dokter ya. Terima kasih. Oke. Makasih kembali. Pak Joko di pesantren, monggo dokter bisa ditanggapi. Alhamdulillah ini langsung ketemu dengan penderitanya langsung ya. Jadi lebih senang saya kalau gini ini. Sebelumnya semangat ya Pak Joko ya. Jenengan masih punya waktu beberapa bulan lagi untuk bisa dioptimalkan lagi Pak Joko. Ini masuk ke 3-4 bulan pasca dari onset stroke-nya ya. Dan ini golden period ini berarti ya? Iya, masih masuk golden period. Jadi ini masa-masa yang masih baik untuk bisa memulihkan kondisinya Pak Joko. Jadi ini saya lihat dari faktor resikonya ini dari dislipideminya ya. Jadi ada kolesterol yang tinggi tadi. Nah, untuk gula darahnya ini memang dipastikan dulu apakah memang pada saat itu memang normal atau sebetulnya HbA1c atau memang sebetulnya ada prediabetes atau diabetes tapi yang masih perlu dikontrol. Kemudian untuk tensinya kan memang sudah bagus. Nah, ini juga kalau tiap kontrol harus dipastikan memang tensinya memang stabil normal seperti ini atau tidak. Itu untuk pencegahan ke faktor resikonya. Nah, saat ini kondisinya alhamdulillah sudah mulai bisa jalan ya Pak Joko. Nah, ini cuma masih berat. Nah, yang perlu saya tahu di sini adalah selama ini Pak Joko treatmentnya sudah apa aja Pak? Apakah sudah pernah ke polirehabilitasi medik atau terapi sendiri? Nah, itu yang perlu saya tahu juga. Karena itu akan beda. Kalau misalkan di polirehabilitasi medik dengan kondisi kekuatan otot yang kurang dari 3, pasti kita akan kasih stimulus dengan alat yang tadi. Jadi tidak hanya dengan latihan, tapi kita kasih reedukasi ototnya. Itu untuk meningkatkan kekuatan ototnya. Jadi untuk jalan itu kita butuh banyak. Jadi perlu keseimbangan badan yang baik, perlu kekuatan otot yang baik, perlu koordinasi yang bagus dan sebagainya. Baik. Teman-teman yang masih ingin bergabung, punya pertanyaan serupa dengan Pak Joko, Anda langsung ingin mendapatkan pencerahan berkaitan dengan stroke, bagaimana proses rehabilitasi yang benar dan tepat, Anda bisa bergabung dalam Public Interaktif bersama RSKK, bersama narasumber Dr. Petrina Teda Pilotra, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari RSKK. Kita hari ini membahas tentang neuroplastisitas, pendekatan rehabilitasi penderita pasca stroke.
Dokter Ina, seperti yang kasus dialami oleh Pak Joko ini, harus seperti apa penanganan terbaik supaya mendapatkan hasil yang optimal untuk proses penyembuhannya? Ya. Nah, di sini ada konsep yang memang harus saya luruskan. Kadang orang itu mikir, terapi kok latihan kayak gitu. Ya. Nah, padahal itu karena memang di sini problemnya itu adalah ototnya yang lemah. Jadi proses berjalan itu kan harus punya kekuatan otot yang bagus, harus punya keseimbangan yang oke. Nah, berarti ototnya harus dikuatkan. Kalau mungkin misalkan dokter lain itu memberikan resep berupa obat, misalkan 2 kali sehari, 3 kali sehari, kalau kami harus memberikan terapi berupa latihan. Jadi ototnya itu harus dikuatkan. Nah, dikuatkannya itu dengan beberapa latihan. Nah, kayak kasusnya Pak Joko ini cukup bagus, dan saya masih berharap banyak dengan kondisinya Pak Joko ini. Jadi latihannya itu dengan yang pertama free weight dulu. Jadi misalkan Pak Joko sedang duduk-duduk, itu bisa seperti latihan dengan mengangkat tungkainya, mengangkat pahanya, kemudian meluruskan lututnya, mengangkat telapak kakinya. Itu secara repetisi berulang. Yang penting konsepnya ini harus repetitif, intensif dan konsisten. Ya. Harus tiap hari paling enggak 10-15 menit pagi sore gitu diulang. Nah, itu nanti ditingkatkan bertahap. Jadi kondisi pada saat duduk diangkat ininya, kemudian latihan duduk ke berdiri. Jadi boleh pakai di depannya ada meja atau walker atau apa, dia latihan duduk ke berdiri itu akan meningkatkan kekuatan otot core atau otot daerah punggungnya, terus meningkatkan otot paha-paha juga. Jadi gitu. Terus habis itu latihan jinjit. Nah, itu juga kadang itu orang itu sebetulnya jalannya udah oke, tapi ternyata telapak kakinya tuh kayak apa ya istilahnya bahasa Jawa ini kayak ngelengsreh gitu ya. Nah, itu kan harus dikuatkan juga. Jadi latihan seperti ngangkat telapak kakinya dan sebagainya itu juga harus perlu. Nah, nanti kalau sudah bagus baru latihan yang lebih intensif, yang lebih bagus lagi. Jadi kayak latihan jalan. Latihan jalan di tempat dulu, pahanya diangkat tinggi-tinggi dan sebagainya. Berikutnya latihan sepedaan, tapi sepeda yang statis lebih aman. Oh ya. Ya, sepeda yang statis kalau bisa yang ada sandarannya. Nah, kalau sudah bagus gitu 20 menit, 30 menit ditingkatkan bertahap. Jadi itu nanti vaskularisasinya, aliran darahnya bagus, kekuatan ototnya juga jadi lebih bagus, terus faktor resikonya juga lebih terjaga dengan baik, seperti itu. Baik. Teman-teman, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Menarik, kita akan gali terus berkaitan dengan bagaimana rehabilitasi pasca stroke supaya kita bisa paling tidak gak usah nunggu stroke dulu, tapi pengawasan itu kita harus bekali dulu ya dari awal ya dok ya. Iya, betul. Pengawasan kesehatan ini penting supaya kita paling tidak ada keluarga atau kondisi-kondisi tertentu nanti yang harus kita munculkan kemampuan ataupun pengawasan ini penting sekali kita kuasai ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti teman-teman, tetap di Public Interaktif bersama RSKK. Masih bersama kami di Public Interaktif bersama RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK. Kita masih membahas tentang neuroplastisitas, pendekatan rehabilitasi penderita pasca stroke bersama narasumber Dr. Petrina Teda Pilotra, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dokter, kalau rehabilitasi itu apakah juga ada dukungan juga berkaitan dengan makanan biasanya ya? Karena orang kan nggak bisa nahan diri ya, mau enakan dikit sudah pengennya makan yang enak-enak juga. Ini kira-kira bagaimana dok sebenarnya untuk proses rehabilitasi stroke ini? Ya, sebetulnya memang ini kan kita harus mencegah faktor resiko, kemudian kita rehab untuk yang kasusnya stroke sendiri. Jadi memang sebetulnya kita multidisipliner. Biasanya kalau memang dengan kondisi tertentu seperti ada hipertensi dengan kemudian adanya gangguan diabetes mellitus itu biasanya kita koordinasi dengan tim gizi. Jadi memang bagaimana pembatasan gula, kemudian pembatasan natrium. Bagaimana biasanya kalau natrium itu kan makanan-makanan yang pengawet atau misalkan yang kemasan-kemasan itu kan kandungan natriumnya cukup tinggi. Bahkan kayak jajan-jajanan yang snack-snack yang micin-micin dan sebagainya itu juga kandungan natriumnya cukup tinggi. Nah, itu harus kita hindari juga. Selain makan makanan yang asin. Kemudian kalau misalkan untuk yang dislipidemi, biasanya makan enak. Nah, itu biasanya kita kontrol dari jumlah total kebutuhan kalori. Jadi tergantung prinsipnya mau apa, memang sedang proses defisit atau sedang maintenance. Kalau memang tujuannya adalah untuk menurunkan berat badan, apalagi terutama dengan misalkan kolesterolnya hiperkolesterolemi itu ya, itu sebetulnya ada programnya. Kalau dari kami rehab itu latihannya harus rutin 5 kali seminggu.
5 kali seminggu. Iya, itu aerobic exercise ya. Jadi kayak misalkan boleh jalan, boleh lari, boleh sepedaan minimal 30 menit per hari. Ya, sambil itu bisa dilakukan mandiri ya, Dok? Ya, bisa dimakan mandiri. Nah, itu sambil dikombinasikan dengan obat-obatan, misalkan dengan kayak simvastatin, atorvastatin. Ya, itu yang dikonsumsi biasanya dalam 1 bulan dia akan cenderung menurun. Istilahnya plak-plak yang ada di pembuluh darah dia itu akan menurun. Kemudian dikombinasi dengan dari pola dietnya. Jadi harus tahu batasannya, seberapa karbohidratnya, proteinnya dan sebagainya. Jadi konsep intinya adalah ditingkatkan vitamin, mineral dan seratnya seperti sayur dan buahnya, dikurangi makanan-makanan yang memang cenderung kayak berminyak dan sebagainya. Jadi kalau bisa makanannya diganti nih yang rebusan-rebusan aja. Kalau bisa yang nggak berminyak ya kenapa tidak, kayak gitu-gitu. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi teman-teman, masih di Public Interaktif bersama RSKK. Kita masih ada di Public Interaktif bersama RSKK. Teman-teman, untuk Anda yang ingin bertanya masih ada kesempatan. Oh, ini ada WA yang masuk dari Bu Ningsih di Katang Kediri, Dok. Suami saya 66 tahun, kena stroke kurang lebih 2 tahun. Saat ini kondisi sudah sehat, hanya saja jalannya yang belum bisa normal atau cepat. Tensi rutin 125, gula darah 140, asam urat 6,5, kolesterol 172. Tindakan apa yang harus kami lakukan, Dok? Ya, terima kasih pertanyaannya dari Bu Ningsih ya. Ya. Luar biasa jenengan bisa mendampingi pasien dengan stroke hingga kondisinya membaik dan bisa berjalan meskipun memang pola jalannya tidak normal. Ya. Jadi memang kalau misalkan ini kan berarti sudah di tahap yang kronis, fase kronis karena dia sudah lebih dari 6 bulan. Maka kita konsep rehabilitasinya adalah lebih ke return to work atau return to activities atau sama prevent recurrent stroke. Jadi bagaimana kita mencegah stroke ulangan dan bagaimana mengoptimalisasi dari kondisi bapaknya. Nah, ini biasanya kita tanyakan tailor-made tergantung kondisi pasiennya. Aktivitas sehari-harinya apa? Jadi lebih ke adaptif. Jadi aktivitas yang sekiranya tidak bisa dilakukan adaptasi. Misalkan jalannya tidak normal, mungkin ada gangguan keseimbangan sedikit, berarti dia harus perlu pakai tongkat. Terus habis itu untuk pencegahan faktor resiko dan termasuk untuk latihan untuk penguatan tungkai dan sebagainya bisa dengan latihan endurance exercise tadi. Jadi kalau bisa tiap hari 3 kali sampai 5 kali per minggu diusahakan jalan-jalan pagi. Apalagi bapaknya kan sudah bisa jalan. Boleh jalan pagi 30 menit minimal atau kalau di total 150 menit per minggu. Seandainya memang tidak bisa rutin. Nah, itu sambil dikontrol faktor resikonya yang lain. Ini kan juga sudah cukup terkontrol ya. Jadi kalau misalkan bapaknya sebelumnya ada tekanan darah tinggi, berarti obatnya harus rutin. Meskipun nanti cenderung normal, itu mungkin normal karena obat. Nah, nanti kalau misalkan dia dilepas bisa jadi malah rebound phenomenon. Bisa jadi malah cenderung pasien kayak gitu terlena, terus akhirnya dilepas, nggak dikontrol lagi tensinya, terus akhirnya akhirnya kumat lagi lah, muncul lebih berat lagi biasanya. Artinya sepanjang hidup harus mengkonsumsi obat atau bagaimana, Dok? Biasanya di tapering off perlahan ya. Nanti akan konsultasi dengan dokter jantung. Biasanya termaintenance dengan dosis yang paling minimal. Nanti baru dikurangi pelan-pelan. Nanti biar dokter jantungnya yang memutuskan. Jangan kita sendiri yang memutuskan. Aku ingin lepas obat sendiri. Nah itu, dan kalau bisa 3 bulan sekali juga tetap check up. Paling enggak ternyata memang faktor resikonya saya aman semua. Terus dihindari stres. Kadang orang itu pemicunya itu. Seringkali saya temui kejadian yang banyak itu habis lebaran ya. Banyak konsulan itu. Jadi mungkin karena stres, kecapean, banyak keluarga datang, makanan enak-enak pada ngumpul semua. Nah, kayak gitu itu makanya mungkin kondisional waktu-waktu krusial yang perlu diperhatikan. Ya. Dok, sebenarnya bagaimana cara kita mencegah supaya stroke tidak berulang ya? Lebih ke itu tadi, pencegahan faktor resikonya tadi. Jadi yang penting ya disempitkan. Pola hidup sehat juga harus ya. Itu harus dijaga betul, lifestyle yang sehat dan makanannya ya. Itu makanannya memang itu yang memang susah. Saya misalnya kalau nggak asin nggak enak, nggak pedas nggak enak, dan itu yang agak sulit ya. Ya, kalau pedas oke lah ya. Kalau asin itu sebetulnya sekarang ada gula yang garam yang rendah natrium. Jadi masih bisa diantisipasi dengan hal seperti itu. Jadi bukan berarti kita benar-benar harus tarak full, jangan kasihan juga kan kita menyiksa pasien. Jadi tetap itu diimbangi, tetap jalan sehat tiap
3 kali sampai 5 kali per minggunya tetap jalan. Ya setengah jam bisalah, daripada kita mengurangi waktu untuk nonton TV, lebih dikurangi magernya, lebih banyak beraktivitas sosial. Baik. Dok, kalau ingin konsultasi masalah stroke atau rehabilitasi ke RSKK, bagaimana caranya? Ya, jadi sekarang kan udah ada fasilitas, ada BPJS, ada yang mandiri, bisa ke poli rehab langsung. Kebetulan kita ada poli pagi dan poli sore. Nah, kebetulan saya poli sore. Poli sore lumayan enak. Jadi kalau misalkan yang nganter pas nggak bisa pagi, bisa sore. Kemudian mungkin jam konsultasinya juga bisa lebih panjang, kayak gitu. Jadi tiap jam 3 sampai jam setengah 5 kami standby. Kadang biasanya waktunya prolong bisa sampai hampir maghrib kita. Iya. Jadi lebih enak. Apalagi kalau misalkan masih kunjungan awal, itu pasti saya lengkapi. Jadi Bu, target 1 sampai 2 bulan ini harus bisa ini. Nanti waktunya di reassessment, gimana perkembangannya, bapaknya nakal apa enggak, di rumah latihan atau enggak. Nah, biasanya kan gitu. Iya. Kalau pagi sibuk bekerja, sore masih ada kesempatan untuk konsultasi di betul, RSKK betul. ya. Iya. Dokter, terima kasih. Kehadirannya juga sama-sama. sharing ilmunya sangat bermanfaat. Dan teman-teman ingat bahwa kesehatan nomor 1 ya, prioritas betul. kita ya. Kekayaan apapun kalah dengan kesehatan itu ya. Betul. Baik. Dokter, sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Ya. Teman-teman, itu tadi Dr. Petrina Teda Pilotra, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari RSKK. Anda kalau butuh layanan kesehatan segera bisa ke RSKK, RSUD Kabupaten Kediri yang ada di Pelempare. Untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih. Semoga kita tetap bisa menjaga kesehatan dengan prima.